Halo semua, balik lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan fitur dari login yang sudah kita buat di video sebelumnya, dan juga kita akan buat yang namanya Toastify di React.js kita. Jadi kita akan pasang sebuah fitur di dalam aplikasi kita, yaitu Toastify, sebuah library dari React.js. Jadi dia akan menampilkan sebuah notifikasi jika login kita berhasil atau jika login kita gagal. Nah, pertama mungkin kita coba install dulu untuk Toastify-nya ini. Ini sudah ada untuk cara instalasinya, npm-install Toastify. Kita copy. Kita masuk ke dalam terminal di dalam codingan kita. Dan di dalam codingannya, karena kita ingin pasang di dalam front end, kita harus cd dulu client. Nah, kemudian jalankan npm-install React Toastify. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, setelah selesai, di sini kita bisa masuk ke client, source, bagian main.jsx. Nah, dalam sini kita coba pasang Toastify-nya. Nah, pertama kita import, yaitu container from React Toastify, yaitu toast container yang ini. Nah, kita pasang setelah app-nya ini toast container, dimana kita atur posisinya, posisi dari toastnya nanti kita masukkan ke top left, jadi atas kiri untuk posisi dari Toastify kita. Dan juga di sini kita harus import CSS-nya juga, CSS dari Toastify-nya. Ini kayaknya sudah ada juga di sini. Nah, yang ini kita bisa copy, kemudian masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita coba testing untuk Toastify ini jalan atau tidak. Itu kita coba testing di bagian login patch yang kita buat kemarin. Kita akan coba untuk menampilkan errornya ini di bagian catch-nya. Jadi kita tidak tampilkan lagi dalam console log, tapi kita tampilkan menggunakan Toastify. Kita import, yaitu fungsi toast dari React Toastify. Dan di sini kita bisa atur untuk tampilannya. Kita buat toast, kemudian dengan metode error untuk Toastify-nya, yang kita tampilkan message dari errornya di dalam Toastify-nya langsung. Ini kita coba jalankan aplikasi kita di terminal. Seperti biasa kita cd titik-titik dulu supaya kita masuk ke dalam root foldernya, yaitu e-commerce. Kemudian kita jalankan aplikasinya npm run dev seperti biasa. Oke, di sini kliennya sudah jalan dan juga aplikasi servernya kita sudah jalan dan database-nya sudah connect. Kita langsung buka. Kita masuk ke fitur login. Nah, kita coba langsung klik login. Apakah Toastify-nya tampil errornya atau tidak? Klik login. Nah, di sini bakal tampil inputan email dan password tidak boleh kosong dari error Toastify yang sudah kita pasang tadi. Nah, kemudian di sini karena kita sudah pakai Toastify-nya, nah selanjutnya kita akan atur untuk fitur login-nya. Nah, dimana pada saat kita login, ini kita inspect dulu. Nah, login kita itu bakal masuk ke dalam console log-nya ini. Dia tidak akan tampil pada saat kita reload nantinya. Nah, maka dari itu contohnya seperti ini. Nih, kita login dulu Reski25. Kemudian passwordnya 1-8. Login. Oh, salah. Sorry, kayaknya Reski saja. Login. Ini kita dapat datanya. Cuman datanya itu cuma tampil di console log. Yang dia masuk ke data, habis itu data. Ini data, habis itu masuk lagi ke data. Untuk mengambil data dari codingannya. Nah, di sini kita akan coba masukkan data dari responnya ini. Masuk ke dalam storage kita di Redux ini. Yang di sini. Yaitu user state-nya. Yang ini. Dan untuk menyimpan data dari user yang login, kita bisa simpan ke dalam local storage. Di bagian sini. Ini sudah ada, saya hapus dulu. Dan juga di sini kita dapat cookiesnya pada saat kita sudah login. Kalau kita cek di sini, nah ini JWT.
yang kita terima dari backendnya JWT Web Token. Ini kita bisa hapus juga. Nah, di sini kita coba simpan data yang kita dapatkan dari respon konsolnya ini masuk ke dalam Redux dan juga local storage kita. Kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Pertama mungkin cara kita untuk akses storage-nya dari fungsi action. Kita bisa masuk di app.jsx. Nah, di sini karena kita gunakannya action di mana dia bukan berupa React hook, yaitu use effect atau use state. Jadi kita bisa masukkan ke dalam parameter di sini untuk storage yang akan kita terima nantinya. Kita coba lakukan import dulu untuk storage. Kita import dari storage yang kita buat di video sebelumnya, yang ini, yaitu file store ini. Nah, kemudian kita simpan store-nya sebagai parameter di aksinya. Berarti di dalam sini kita masukkan berupa parameter, yaitu store. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan buat untuk user slash-nya, yaitu untuk penyimpanan datanya ke dalam storage dan juga ke dalam state Redux kita. Nah, kita bisa masuk ke dalam fitur user slash. Nah, di sini kita akan refactory initial value-nya, jadi kita tidak ambil lagi dari data dummy, tapi akan kita buat kondisi di sini, di mana kondisinya itu data dari user itu ambil dari JSON titik parse, kita parse data JSON-nya, kita ambil datanya dari local storage titik get item, di mana itemnya nanti kita sebut saja namanya user. Kemudian jika tidak ada data usernya, kita tampilkan nilainya 0 untuk initial state dari user ini. Nah, kemudian untuk fungsi loginnya, kalau kita ingin terima data dari aksinya atau dari dispatch-nya nanti yang ada di login page, kita bisa buat variable const user sama dengan kita masuk ke action pilot titik, kita ambil datanya dari responnya tadi. Jadi dia masuk ke data, habis itu data lagi. Dan di sini kita set nilai dari state-nya yang user ini. Berarti di sini kita bisa lakukan state, panggil state-nya dulu. State titik user, nilainya berdasarkan respon user yang kita terima pada saat kita login. Nah, kemudian untuk set local storage-nya, set local storage, kita bisa jalankan local storage, kemudian kita set itemnya, di mana itemnya namanya user, dan nilainya kita ambil dari JSON titik stringify, yaitu variable user dari aksi pilot yang kita dapat di sini. Oke, setelah itu di sini sudah diekspor, kita tinggal gunakan di dalam login page kita atau login view-nya. Kita masuk ke login view. Di sini kita bisa buat fungsi dalam fungsi untuk menerima parameternya dari aksi kita. Kita bisa buat kayak gini. Nah, request-nya kita sebut saja parameternya kita sebut saja namanya store. Kemudian kita bisa import beberapa fungsi di sini. Import seperti redirect, yang mana pada saat kita selesai login kita akan redirect ke halaman home-nya nanti. Kita gunakan redirect ini, dan juga kita bisa import fungsi yaitu login user. Nah, kemudian kita bisa atur yang ada di sini. Nah, kita bisa ambil dari parameter store-nya, store titik dispatch, untuk menjalankan fungsinya dari user slash kita, dan kita panggil fungsi yaitu login user yang kita import yang ini, kemudian titik dalam kurung di mana nilai dari pelletnya itu apa.
nilai dari pilotnya berdasarkan respon titik data. Berdasarkan yang kita terima dari respon konsol lognya tadi. Jadi masuk ke respon, habis itu masuk lagi ke data. Kemudian kita bisa jalankan TOS-nya. TOS titik sukses dalam kurung. Di sini login berhasil. Kemudian kita return redirect ke halaman slash, yaitu halaman home-nya langsung. Ini kita coba berhasil atau tidak. Kita dapat datanya dari storage atau belum ya. Kita reload dulu. Di sini kita coba login ulang lagi. Kita masukkan email dan password 1 sampai 8. Kita login. Ini login berhasil, kita diarahkan ke dalam halaman home. Dengan di sini di Redux-nya bakal terisi nilai dari usernya berdasarkan user yang login dari ID, name, email, dan juga role-nya. Dan di dalam application bagian local storage kita juga dapat nilainya di sini dari ID user yang login. Ini cookies-nya juga kita sudah dapat yang namanya JWT-nya yang kita dapat dari backend yang sudah kita buat di video-video sebelum-sebelumnya. Jadi untuk prosesnya di sini, pada saat kita selesai login atau pada saat kita login, kita daftarkan dulu untuk aksinya, di mana aksinya itu menerima store dari yang kita buat di user slash-nya. Yang mana store-nya pada saat kita selesai melakukan login, kita isi email dan password-nya, dia akan menyimpan data dari respon usernya masuk ke dalam Redux dan juga local storage-nya. Yang mana setelah dia selesai menyimpannya, dia tampilkan TOS-nya yaitu login berhasil dan kita diarahkan ke halaman home. Dan jika ditanyakan silakan masuk ke grup Discord. Di video berikutnya kita akan coba membuat fitur logout dan juga kita akan buat kondisi jika dia sudah login, kita ganti tampilan yang ada di atas sini, yaitu jangan sign in atau create account tapi nama user yang login. Jadi jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.